Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope that you all fine and happy, healthy, because we still study in dunia maya. And now we will study about differentiate about usage do, does, did, done in English sentences. Atau perbedaan menggunakan kata do, does, did, done dalam kalimat bahasa Inggris. Do, does, did, done memiliki arti dalam kamus melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan. Kapan kita dapat menggunakan do dan kapan kita menggunakan does? Do, does dipakai suatu kebiasaan dan kebiasaan dipakai untuk waktu sekarang atau waktu yang sering kita sebut dengan present tense. Kapan kita menggunakan did digunakan untuk bentuk lampau, sudah selesai peristiwanya dan tidak mungkin akan terjadi dalam bentuk past tense. Biasanya dipakai untuk teks bacaan recount text dan naratif teks. Did adalah bentuk kata kerja verb 2 dari do or does. Sedangkan done merupakan verb 3 kata kerja do or does. Biasanya digunakan yang pertama untuk bentuk perfect tense, baik present perfect tense maupun past perfect tense. Kalau present perfect tense itu bentuk sekarang dan masih berlangsung. Kita melakukan suatu peristiwa dan peristiwa kejadiannya belum selesai. Masih belum selesai. Masih berlangsung. Sedangkan kalau past perfect tense itu bentuk lampau diceritakan kembali tapi peristiwanya masih berkelanjutan. Dan yang kedua adalah bentuk passive voice. Passive voice itu dari kalimat me menjadi di dalam bahasa Inggris. Ya. Misalnya saya mengerjakan PR. PR dikerjakan oleh saya. Dalam bahasa Inggrisnya I do my homework. My homework is done by me. Nah, ini biasanya kita kesulitan problemnya antara do, does, did, done. Nah, itu semua tergantung subjeknya dan tensesnya, ya. Subjek, kita lihat subjeknya kapan kita gunakan. Do, does, tuh ya. Banyak yang bingung kapan kita gunakan do, kapan kita gunakan does. Nah, kalau do kita gunakan untuk they, we, are, you, to do. Itu kata kerja. Kalau untuk kata sifat atau kata benda, kita bisa menggunakan to be. Sedangkan she, he, it, kita bisa menggunakan does. Sedangkan untuk present ya. Sedangkan untuk past tense kita gunakan did. Untuk kata bantunya, dipakai untuk semuanya. They, we, are, you, she, he, it, kita menggunakan did. Kemudian begitu juga done. Dan di sini biasanya untuk dipakai bentuk perfect. Perfect kalau present menggunakan has dan have verb 3. Verb 3-nya dari do. Does menjadi done. Kemudian kalau past perfect, have, has menjadi had. Ini contoh kalimatnya. Do, bentuk positif. Students speak English every day. They do not speak English every day. Do they speak English every day? Jawaban positif, yes, they do. Jawaban negatif, no, they do not. Menggunakan does, Anita speaks English every day. Ada S-nya ya, ingat-ingat. Anita speaks English every day. Kemudian negatifnya, she does not speak English every day.
S-nya hilang karena ada does. Kemudian interrogatifnya, kata tanyanya, does she speak English every day? Jawaban positif, yes, she does. Jawaban negatif, no, she does not. Kemudian untuk past tense, kita menggunakan listened. Anita listened. Regular verb ya, beraturan. Anita listens English music. She did not listen. Idenya hilang karena sudah did. Ya. Nih, perhatikan. Listen. Ya. Setelah ini. Karena sudah ada did-nya, maka ed di belakangnya tidak ada. Ya. Nih. Kemudian kata tanyanya, did-nya kita letakkan di depan. Nih. Ya. Oke. Jadi kalian tahu, Anita listen English music. She did not listen English music. Jawaban positif tadi, yes, she did. Jawaban negatif, no, she did not atau she didn't. Kemudian untuk present perfect tense, kita pakai present perfect tense karena di sini kita menggunakan has. Ya, has. Sebenarnya has ever. Karena subjeknya kita menggunakan Anita, she, maka kita menggunakan has. Ya. Nah, kita gunakan verb 3 dan. Ini adalah verb 3. Oke. Kata tanyanya, has-nya kita taruh di depan. Bukan dan-nya, tapi has. Has she done English every day? Jawaban positifnya, yes, she has. Jawaban negatifnya, no, she hasn't. No, she has not. Nah, untuk passive voice. Untuk passive voice, nah, objeknya kita pindahkan. Kita ganti, nih ya, verb 3, kemudian ada to be-nya. English dikerjakan oleh Anita. English dikerjakan oleh Anita. Ya kan? English homework is done by Anita. Kemudian negatifnya, English homework is not done by Anita every day. Integratifnya, nah ini ya, coba perhatikan. Ini. English is done by Anita every day. Tuh. Kemudian untuk kata kerja tak beraturan, irregular verb, kalian bisa lihat di sini. Meet, meet, met, artinya bertemu. Wear, wore, worn, artinya memakai. Sing, sang, sang, artinya bernyanyi. Do, did, done, melakukan. Read, 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 membaca. Make, made, made, membuat. Swap, 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 menyapu. Buy, bought, bought, membeli. Find, found, found, mendapatkan. Lose, lost, lost, kehilangan. Kemudian kalimat kata kerja yang beraturan, regular verb. Learn, learn, learned, mempelajari. Grade, 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 menyambut, menyapa. Introduce, introduced, introduce, memperkenalkan. Ask, asked, ask, meminta.
bertanya, answer, menjawab, describe, menggambarkan, washed, mencuci, ironed, menyetrika, does, mengelap, fried, menggoreng. Nah, ini kesimpulannya. Do memiliki dua fungsi sebagai kata bantu dan kata kerja, yang artinya melakukan. Begitu juga does, tergantung pada subjek siapa. They, we, I, you, atau she, he, it. Nah, baru kita bisa menggunakan do, does. Dipergunakan pada waktu sekarang, atau yang sering kita sebut dengan present tense. Sedangkan did, itu sama dengan do, does. Did itu dipakai dalam kata bantu untuk tenses past tense, bentuk lampau. Sedangkan done itu dipakai verb 3 dari do, does, dan digunakan untuk tenses sudah melakukan suatu pekerjaan yang masih ada hubungannya. Tergantung tensesnya sekarang atau waktu lampau. Kalau tensesnya waktu lampau berarti kita bisa menggunakan present perfect tense sekarang, ya kan? Present perfect tense sekarang, present ya sekarang. Kalau lampau berarti kita menggunakan past perfect tense. Dan satu lagi, dan bisa dipakai untuk verb 3 ya. Passive voice. Dari me menjadi di. Okay, thank you very much for your attention today. And if you do not understand what I explained to you today, you can ask me in the kelas maya kita, classroom kita, Google Classroom kita. You can ask me question or the WA group if you do not understand what I'm explaining today. Oke, kemudian tugasnya nanti Ibu share di classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.